Assalamualaikum, selamat datang pada mata pelajaran kimia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah menganalisis aturan penulisan tata nama senyawa berdasarkan UPEC. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Hingga saat ini, terdapat jutaan senyawa yang ada di alam, baik yang ada secara alami maupun hasil sintesis. Apabila nama senyawa-senyawa tersebut tidak diorganisasikan secara sistematis, akan menimbulkan kesulitan dalam mengenali senyawa tersebut. Oleh karena itu, penamaan senyawa kimia diatur secara sistematik dan disetujui secara internasional oleh ahli-ahli kimia yang tergabung dalam UPEC atau The International Union of Pure and Applied Chemistry. Pada materi kali ini, kita akan membahas 3 tata nama senyawa. Yang pertama, tata nama senyawa biner, yang kedua ada tata nama senyawa poliatomik, dan yang ketiga ada tata nama senyawa asam basa. Kita lanjut pada tata nama senyawa biner, yaitu antara unsur logam dan non-logam. Pada unsur logam dan non-logam terdapat 2 aturan. Yang pertama sudah kita bahas tadi, dan yang kedua ada nama logam ditambah nama non-logam ditambah akhiran ida. Contohnya, nah, mungkin Ananda semua masih bingung nih, yang mana logam, yang mana non-logam. Berdasarkan gambar berikut, metals atau logam itu yang berwarna biru. Mulai dari Li, Na, sampai ke bawah, sampai ada di golongan 3A ada Al, sampai ada di golongan 5A sampai Bi. Kemudian ada metaloid. Metaloid ini adalah semi logam. Adapun yang termasuk metaloid ada B, Si, Ge, As, Sb, Te, dan Po yang berwarna oranye, dan yang non-logam atau non-metals berwarna hijau. Jadi, yang logam berwarna biru dan yang non-logam berwarna hijau. Masih pada tata nama senyawa biner, yaitu antara unsur logam dan non-logam. Ada 2 penamaan. Yang pertama sudah kita bahas tadi, dan yang kedua, nama logam, bilangan oksidasi, ditambah nama non-logam, diberi akhiran ida. Kita masuk ke dalam contoh, SnCl4, diberi nama timah 4 klorida. Angka 4 merupakan bilangan oksidasi dari SnCl4. Mn2O3, mangan 3 oksida. CrO3, krom 6 oksida. Cu2O, tembaga 1 oksida. SnCl2, timah 2 klorida. Cr2O3, krom 3 oksida. Dan CuO, tembaga 2 oksida. Berikut merupakan jumlah untuk awalan nama senyawa, di mana jumlah senyawa yang berjumlah 1
itu mono berjumlah 2, di berjumlah 3, tri berjumlah 4, tetra berjumlah 5, penta berjumlah 6, heksa berjumlah 7, hepta berjumlah 8, okta berjumlah 9, nona dan berjumlah 10, deka. Perlu digarisbawahi bahwa awalan mono pada unsur pertama tidak dituliskan. Kita masuk pada contoh. PCl5 diberi nama fosfor pentaklorida. Unsur P berjumlah 1, yaitu fosfor. Penamaannya bukan monofosfor. Kemudian CCl4 diberi nama karbon tetaklorida. BF3 diberi nama boron trifluorida. N2O3 diberi nama dinitrogen trioksida. P2O3 diberi nama difosfor trioksida. SO3 diberi nama belerang trioksida. CO2 diberi nama karbon dioksida. Kemudian terakhir CO, karbon monoksida. Kita masuk pada tata nama senyawa yang kedua, yaitu tata nama senyawa poliatomik, di mana penamaannya nama kation ditambah nama anion. Berikut nama beberapa ion. Ada kation, H+, Li+, dan lain-lain. Kemudian nama anion ada Cl- atau ion klorida, ion Br-, ion bromida, dan seterusnya. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu tata nama senyawa asam basa. Yang pertama, tata nama senyawa asam, aturan penamaannya yaitu asam ditambah nama anion. Contohnya ada HF, di mana penamaannya adalah asam fluorida, HBr penamaannya adalah asam bromida, H2S penamaannya adalah asam sulfida, H2SO4 penamaannya adalah asam sulfat, HCl penamaannya adalah asam klorida, Hi penamaannya adalah asam iodida, HNO3 penamaannya adalah asam nitrat, dan H3PO4 penamaannya adalah asam fosfat. Kita masuk yang terakhir, tata nama senyawa asam basa, tata nama senyawa basa, yaitu nama logam plus hidroksida. Contohnya ada NaOH diberi nama natrium hidroksida, KOH diberi nama kalium hidroksida, MgOH 2 kali diberi nama magnesium hidroksida, AlOH 3 kali diberi nama aluminium hidroksida. Untuk membedakan tata nama senyawa asam dengan tata nama senyawa basa, jika asam dia mengandung H atau asam, kalau basa dia mengandung OH atau hidroksida. Terima kasih.